Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eternity Tirta Arus bersama rekan saya Afifah Halila Nurhayati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Literasi Kesehatan Mahasiswa selama Pandemi COVID-19. Literasi kesehatan. Apa itu literasi kesehatan? Menurut Beckman, dalam master tahun 2016, literasi kesehatan ialah bagaimana cara seseorang untuk memperoleh, memahami, menggunakan atau mengaplikasikan hingga berkomunikasi atau mendiskusikan mengenai informasi yang telah didapatkan, terutama informasi yang membahas tentang kesehatan. Saat ini seluruh dunia sedang berhadapan dengan suatu virus yang lebih kita kenal dengan virus COVID-19 atau virus corona, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Menurut WHO, COVID-19 sendiri belum ditemukan vaksinnya, dan bahaya dari COVID-19 ini jika tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, COVID-19 menjadi topik hangat di seluruh dunia. Tidak sedikit masyarakat yang mengakses informasi tersebut. Dari tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya dampak psikologis yang kita lakukan karena adanya COVID-19 ini, yaitu perilaku pencarian informasi. Perilaku pencarian informasi sendiri berkaitan dengan teori psikologi yang dikenal dengan hierarki Maslow atau 5 teori kebutuhan dasar Maslow. Penelitian ini akan membahas mengenai kebutuhan rasa aman yang menjadi kebutuhan dasar manusia, akan rasa aman, terbebas dari rasa takut, cemas, tertekan, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman tersebut mendorong manusia untuk melakukan pencarian informasi apapun. Namun pada masa saat ini, terutama pada mahasiswa saat ini, lebih cenderung untuk tidak mempercayai berita yang ada di dalam internet. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan fakta dari survei pada mahasiswa hingga mengetahui apa saja yang dilakukan dalam pencarian informasi yang berhubungan dengan informasi kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa kuesioner terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Responden penelitian. Dalam penelitian kami mengambil subjek yakni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang mengisi kuesioner kami adalah 534 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa laki-laki dengan persentase 24,5% dan perempuan adalah 68,3%, sehingga mayoritas atau sebagian besar dari responden yang mengisi kuesioner kami adalah perempuan, yakni dengan 68,3%. Kemudian untuk fakultas, sebenarnya dari fakultas yang ada kami cantumkan 3 besar yang terdiri dari sekitar 11 fakultas. Yang terbesar pertama adalah Fakultas Psikologi yang menjadi fakultas dengan mahasiswa terbanyak dalam mengisi kuesioner kami, yakni 24,7%. Nomor 2 adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan persentase 17,2%, yang diikuti dengan jurusan Fakultas Teknik dengan persentase 10,4%. Selain dari ketiga fakultas ini, terdapat fakultas lainnya yang mengisi juga responden atau kuesioner ini, yakni Fakultas Agama Islam, Ekonomi Bisnis, Farmasi, Hukum, Ilmu Kesehatan, Kedokteran Gigi, dan Komunikasi Informatika. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari pengumpulan data yang dilakukan, terdapat beberapa jawaban mengenai 2 hal ini, yakni media yang digunakan serta informasi yang dicari. Terdapat sebesar 31,5% jawaban yang
di mana mahasiswa menggunakan media televisi dalam mencari informasi kesehatan, terutama untuk pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah internet, yakni sebesar 27,3%. Internet di sini juga menjadi jawaban oleh mahasiswa terbanyak mengenai pandemi COVID-19. Banyak perusahaan khususnya pada bidang kesehatan membagikan informasi mengenai COVID-19 melalui berbagai macam media, seperti internet ini juga. Melalui beragam media online maupun massa, dari televisi, sosial media, internet. Ada juga yang mencari informasi melalui koran, bahkan ada juga yang dari toko masyarakat. Beberapa perusahaan sosial media yang sudah menyetujui adalah Google, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, bahkan TikTok, Tencent, dan lain-lain juga menjadi salah satu media yang digunakan mahasiswa dalam mencari informasi mengenai pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah informasi yang dicari. Demikian pula dengan media yang digunakan, mengenai informasi yang dicari juga terdapat jawaban yang beragam dari jawaban mahasiswa yang mengisi kuesioner kami. Yang pertama yang merupakan jawaban terbanyak adalah jumlah kasus sebesar 60,2%. Jumlah kasus ini terdiri dari kasus positif, kasus meninggal, bahkan kasus kesembuhan pasien COVID-19. Jadi mahasiswa di sini mencari informasi mengenai perkembangan jumlah korban atau jumlah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini atau menderita virus COVID-19 ini. Kemudian yang nomor 2 adalah informasi daerah zona penyebaran sejumlah 14,7%. Informasi daerah di sini bisa dibilang daerah atau kabupaten atau bisa dalam skala provinsi dan nasional. Bahkan bisa juga informasi skala internasional. Bagaimana penyebaran di daerah A, di daerah B, bagaimana dengan daerah C bisa berbeda. Yang ketiga adalah informasi kesehatan, yakni 7,6%. Informasi kesehatan ini bisa seperti bagaimana social distancing, bagaimana menjaga kesehatan, misal tips berolahraga, tips makanan sehat, atau bisa juga menggunakan masker yang baik dan benar bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, selain 3 utama itu ada vaksin, ada dampak, selain itu juga informasi kapan berakhirnya COVID-19, ada juga yang mencari informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulannya dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan pencarian literasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Seperti yang dijelaskan dari hasil pembahasan, dengan mereka mencari berbagai informasi telah mengindikasi didapatkan bahwa fakta hasil penelitian bahwa mahasiswa telah melakukan pencarian literasi kesehatan. Di sini mereka sudah memiliki kesadaran, memiliki kebutuhan untuk mencari informasi agar mereka bisa melakukan hal yang mereka inginkan, terutama dalam hal mencegah dari virus COVID-19, atau dalam hal ini mereka juga berusaha untuk mengisi kegiatan luang mereka di tengah masa pandemi yang sekarang ini. Itu saja dari penjelasan kami. Sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.